Selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita kirim dan ada yang masuk melalui reseller saya di Tokopedia, reseller Juragan Lampu. Kita akan segera kirim ya. Nah, ini saya nggak tahu di order untuk mobil apa, tapi ini tipe LED-nya adalah H11 Triple Cooper PCB. Ya, kalau Anda order di saya, pasti saya akan tanya untuk mobil apa dan saya minta foto depan mobilnya. Ya, kenapa? Untuk saya kalibrasi supaya lebih maksimal. Nah, ini saya tidak tahu di order untuk mobil apa ya. Tapi intinya ini adalah triple Cooper PCB. Ya, tipe H11. Apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini real 30 watt ya. 30 watt 6000 Kelvin 3500 lux. Ini bohlam termasuk bohlam entry level. Jadi sebentar ada telepon. Oke ya, kita lanjut. Jadi bohlam ini ya triple Cooper PCB paling terang ya. Dia 30 watt 3500 Kelvin 30 watt 3500 lux 6000 Kelvin. 3500 lux ini menyatakan terangnya dia. Jadi terangnya dia 3,5 kali dari bohlam standar halogen 55 watt. Jadi bohlam halogen 55 watt diukur menggunakan lux meter dengan jarak yang sama. Halogen 55 watt itu menghasilkan 1000 lux, sedangkan dia bisa 3500 lux. Jadi lebih terang. Dayanya pun lebih kecil, hanya 30 watt. Ya, halogen standar 55 watt. Jadi lebih terang dan lebih hemat listrik. Ya, triple Cooper PCB tipenya ini adalah H11. Ya, keunggulan bohlam harus kita jabarkan 1 watt dan luxnya harus gede. Nah, level wattnya dia 30 watt 3500 lux, 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop ya. Banyak LED di pasaran watt awalnya gede, tetapi setelah dinyalakan 5 menit ngedrop. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Bohlam ini bisa di adjustable ya, 360 derajat, tarik maju dan dorong mundur. Nah, di sini keunggulan lain, di sini ada chipnya persegi panjang. Tipe ini ada satu tambahan titik di tengah, dot di tengah. Ini Anda bisa taruh di bawah atau di atas dengan diputar. Nah, kalau Anda taruh di bawah, efeknya bagian atasnya akan lebih padat. Kalau Anda taruh di atas, bagian bawahnya lebih padat. Saya lebih rekomendasi Anda taruh di bagian atas. Ya, kelihatan nggak di kamera? Saya nggak tahu nih. Ada satu buah titik chip dot tambahan di persegi panjang, jadi Anda bisa taruh tambahan chip dotnya itu di atas atau di bawah dengan cara diputar. Ya, kalau Anda taruh di atas, Anda bisa mencoba sendiri hasil outputnya bagaimana dan taruh di bawah bagaimana. Saya rekomendasi Anda taruh di atas. Nanti ada yang bertanya merek bohlam ini apa? Merek bohlam ini adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya GL ya, Juragan Lampu. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil dan tidak besar ya. Kita bisa buktikan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya di tembok tidak besar dan tidak gelap ya, tidak terlalu besar lah ya, tidak gelap. Makin tidak gelap makin bagus, makin tidak besar juga makin bagus. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Ya, bohlam ini berpendingin triple Cooper PCB. Jadi ini ada 3 buah layer nih. Ya, ada 3 buah layer Cooper sebagai pendingin. Jadi ini sudah teknologinya sudah sangat maju. 3. Ada heatsinknya dan ada kipas. Ya, jadi keunggulan dari bohlam ini, saya mereview ini H11. Saya tidak tahu di order untuk mobil apa. Nah, H11 ini mempunyai keunggulan satu di chipnya itu. Ya, ada satu tambahan dot untuk lebih outputnya lebih padat, lebih terang, adjustable ya, dan teknologi pendinginnya triple Cooper PCB. Jadi 3 layer ya. Biasa aja Philips Osram aja single layer loh. Cree DCP double layer. Nah, ini 3 triple ya, triple Cooper PCB. Ya, mereknya adalah Juragan Lampu. Harganya murah, entry level ya, nggak sampai 1 juta. Ini bohlam tipe H11 ya, single beam. Saya juga mempunyai tipe-tipe lain, H7, H1, H8, H11, H16, H27, HB3, HB4, HIR2 ya. Untuk semua mobil kita punya.
Harganya sangat murah bro ini. Ya, terangnya sih bukannya terang abal-abal, ini terangnya terang banget. Ya, 3500 lux, 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya, 55 watt. Oke ya, cukup ya reviewnya. Jadi kalau Anda order sama saya, kasih tahu untuk mobil apa ya, untuk mobil apa, dipasang di mana. Kita akan berusaha semaksimal mungkin ya. Kita akan kalibrasi gimana bagusnya supaya hasil outputnya maksimal. Oke ya, cukup reviewnya. H11 Triple Cooper PCB, mereknya adalah Juragan Lampu. Oke, kita lanjut ya. Kita review satu persatu deh. Ini untuk fog lamp Innova ya, Gen 1 Innova, Kijang Innova generasi pertama itu 2006-2005 ya, sampai 2010 kalau nggak salah, yang lampunya masih besar, yang versi pertama lah. Nah, ini fog lampnya adalah tipe JL3 ya, LED paling terang di kelas 3 warna. Bohlam JL3 ini 30 watt real 3 warna ya. Tipenya adalah HB4 9006. Ini bohlam sama dipakai di Toyota Fortuner ya, HB4. Bohlam ini paling terang kelas 3 warna. Kenapa saya bilang paling terang? Kita ngomong apa adanya, to the point ya. Ini bohlam bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, real 30 watt. Kenapa bohlam ini 3 warna? Karena buat hujan, buat kabut, buat jalanan basah sangat mantap. Ya. Dan spesifikasi bohlam ini sangat tinggi, ya. Ada harga, ada kualitas. Kapan Anda pakai warna putihnya? Jika kondisi biasa saja. Karena warna putih adalah warna yang paling terang pada saat kondisi biasa saja. Kalau Anda jalan di jalan tol, marka jalan, mata kucing di jalan akan memantulkan cahaya dan peka terhadap mata Anda. Tetapi jika pada saat cuaca tidak bagus, misalnya hujan atau kabut atau jalanan basah, warna putih kuning atau warna kuning lebih bagus dibandingkan warna putih. Ya, contohnya kuning dipakai pada saat hujan atau jalanan basah atau kabut. Putih kuning jika Anda butuh penerangan ekstra. Ya, seperti itu. Jadi, makanya kenapa bohlam 3 warna ini sangat penting untuk mobil Anda, apalagi sekarang menuju ke musim hujan, ya. 3 warna 30 watt. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Ya, banyak sekali bohlam di pasaran yang wattnya besar tetapi ngedrop. Tetapi 3 warna ini paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Syarat selanjutnya adalah harus stabil. Syarat selanjutnya adalah adjustable. Bohlam ini bisa adjustable. Di tipe HB4 ini menggunakan tipe center chip. Center chip dan chip dempet. Jadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di atas atau chip kuningnya di bawah. Saya rekomendasi Anda taruh chip kuning di bawah, supaya sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan sorotan putihnya. Ya, jadi ini bisa diputar, kuning bisa taruh di bawah atau kuning taruh di atas, adjustable. Ya, bohlam ini adjustable 360 derajat. Anda bisa tarik mundur dan dorong maju. Jadi adjustable-nya sangat enak. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Ya, spesifikasi bohlam ini sangat tinggi. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless. Bohlam ini berpendingin double Cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Ya, jadi spesifikasi bohlam ini sangat tinggi. Double Cooper PCB adalah batang tembaga di tengah untuk menarik panas. Ya, 30 watt 3600 lux. Jadi bohlam ini dibandingkan halogen standar 55 watt ini lebih terang 3,6 kalinya. Ya, 3,6 kalinya lebih terang. Spesifikasinya double Cooper PCB untuk batang tembaganya, chipnya dari keramik, chip dempet dan center chip. Ya, lebih terang 3,6 kalinya daripada halogen standar 55 watt. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika jalanan hujan, kabut atau jalanan basah. Ya, putihnya bisa 6000 Kelvin, kuningnya 3000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin. Jadi bohlam ini bohlam 3 warna untuk segala cuaca, all weather. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Udah, itu aja. Simple, jelas. Ya, ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam, tinggal colok soket. Anda colok soket begini nggak nyala, Anda balik. Ya, pemasangan PNP. Tipenya adalah HB4 9006 untuk Toyota Kijang, untuk fog lamp Toyota Kijang Innova.
ya, generasi pertama. Atau bisa juga dipakai di Toyota Fortuner generasi lama ya, fog lamp HB4 ya. Oke, cukup reviewnya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini di order untuk Honda All New Brio ya, bolam JL3 H4, bolam LED H4, 3 warna paling terang. Bolam ini bisa 3000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin ya. Jadi 3 warna all weather. All weather segala cuaca untuk Honda All New Brio. Jadi buat Anda yang punya mobil Honda Mobilio, Honda Brio ya, saya sangat rekomendasi tipe ini ya. Bolam ini segala cuaca, segala musim. Musim hujan, musim kabut, musim panas Anda bisa pakai ya bolam ini. Bolam ini paling terang di kelas 3 warna. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point, paling terang. Ini bolam menghasilkan 3500 lux. Sedangkan halogen standar menghasilkan 1000 lux. Jadi bolam ini 3,5 kali lebih terang dari halogen. Dan wattnya sangat kecil, 30 watt ya, dibandingkan dengan halogen 55 watt. Tetapi syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini dalam arti adalah harus sesuai dengan apa yang dia deskripsikan. Nah, LED ini 30 watt real. Realnya itu di mana? Dibaca pakai wattmeter ya. Jadi Anda harus paham dulu. Dibaca menggunakan wattmeter, bukan berdasarkan deskripsi saja, karena banyak pedagang yang menulis wattnya besar-besar. Kenapa banyak pedagang menulis wattnya besar-besar? Supaya dia laku barangnya. Sama seperti Anda, ada handphone misalnya merek XXXX. Ini RAM-nya 8 GB. RAM 8 GB per 128. Ini RAM-nya ROM sama RAM-nya ini misalnya 12 GB, ini 256. Harganya sama, tentu Anda bakal nyari yang RAM dan ROM-nya gede. Nah, sama, pedagang pun pinter. Di LED harga 1 jutaan supaya Anda tertarik untuk beli ya, tentu dia wattnya digede-gedein, lumennya digede-gedein. Kenapa? Supaya Anda beli. Tetapi kenyataannya watt dan lumennya kecil. Nah, itu makanya kenapa syarat pertama bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede. Maksudnya gede itu harus sesuai dengan fakta real gitu ya. Nah, syarat kedua bolam bagus sudah watt dan lumensnya gede, harus stabil, tidak boleh ngedrop. Itu penting. Banyak LED di pasaran ngedrop, watt awalnya doang gede. Memang dia bisa buktikan menggunakan wattmeter atau apa, terbaca wattnya gede, tetapi itu dicoba cuma 5 menit. Coba nyalakan 10 menit, 20 menit, kebanyakan ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, drivernya tidak stabil. Kedua, sistem pendinginannya tidak bagus. Kenapa sistem pendinginan tidak bagus bisa ngedrop? Ya karena desainnya tidak cocok mungkin untuk di Indonesia. Indonesia negara tropis, beda dengan mungkin negara Eropa yang 4 musim, ada musim dingin ya, suhu udaranya 22 derajat. Indonesia saat ini saya membuat ini video, suhunya kan 30 lebih ya, 30 derajat bro gitu ya. Jadi penting untuk stabil ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah harus bisa di adjustable. Kenapa harus bisa di adjustable? Adjustable ini adalah untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk mengatur fokus sinarnya ya. Kalau Anda beli bolam yang fix fokus tidak bisa di adjustable, intinya Anda rugi. Kalau Anda beli bolam yang bisa di adjustable, Anda lebih untung. Kenapa? Ya, tadi saya sudah bilang, karena reflektornya punya halogen. Kita mengkonversi halogen ke LED, tentu kita harus bisa menyesuaikan LED-nya terhadap halogen ya. Nah, ini coba saya nyalakan ya. Ini warnanya bisa putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Dia akan mengganti modenya. Putih kuning, kuning ya. Dan lampu jauhnya tetap warna putih. Kenapa lampu jauh tetap warna putih? Karena warna putih itu kalau Anda jalan misalnya di jalan tol yang gelap, banyak marka jalan, banyak mata kucing di jalan. Anda menggunakan lampu ini ya, mata kucing atau pelang-pelang jalan itu akan langsung nyala kalau ketemu warna putih. Marka-marka jalan akan lebih jelas. Makanya kenapa high beamnya tetap warna putih, sedangkan low beamnya, lampu dekatnya yang bisa berubah warna. Nah, Anda putih dipakai pada saat jalanan biasa, kering. Nah, kalau Anda kena hujan atau jalanan basah, Anda pakai warna putih pasti tidak bakal terlihat. Makanya ada mode kedua, putih kuning, atau ada mode ketiga, kuning.
Karena spektrum warna makin ke kuning, makin bisa tembus terhadap itu. Makanya kenapa ada yang namanya bohlam all weather gitu ya. Nah, kenapa warna putih kuningnya Anda jangan pakai di kondisi jalan biasa? Karena akan kurang terang. Seperti tadi saya bilang, marka jalan tidak akan nyala, tidak akan mereflek. Nah, makanya bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Anda tinggal pakai, tinggal beli, Anda tinggal coba, Anda tinggal bereksperimen. Saya sudah jabarkan ya, untuk Anda yang sering jalan hujan, kabut, karena cuaca itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi siapkanlah bohlam yang 3 warna ya. Bohlam 3 warna. Selanjutnya syarat bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop ya, tidak ngedrop. Syarat selanjutnya adalah soal tidak storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda, terutama adalah mobil Honda Brio, kan termasuk kecil ya, 1200 cc ya, tidak storing, tidak mengganggu idle mobil Anda segala macam ya. Kalau LED-nya storing, Anda nyalakan lampunya, radio mobil Anda bisa terganggu ya. Nanti pas Anda jalan mobilnya lemot. Nah, itu storing. Bohlam ini tidak storing, saya jamin ya. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pemasangan di bohlam H4 mobil di Indonesia. Dalam hal ini Brio atau Mobilio ya. Ada karet ya. Karet ini Anda tidak perlu dirobek, tidak perlu dirusak ya. Karetnya tetap original, jangan sampai karet Anda lobangin seperti ini, tidak berguna Anda lobangin ya, salah besar, salah langkah. Nah, buat Anda yang sudah terlanjur beli LED di tempat lain, atau Anda sudah dipasangin LED di tempat lain oleh bengkel yang berbuat dosa ya, melobangi ini menjadi gede, saya harap Anda beli originalnya ya. Jangan beli aftermarket begini-begini, nggak guna bro ya. Pakailah karet originalnya, dan karet originalnya tidak perlu dirobek atau dijebolin. Pakai karet originalnya. Saya ngomong apa adanya, pakai karet originalnya. Ya. Kita lanjut ya, terputus oleh telepon. Tahu nggak yang telepon ngapain? Makanya kenapa saya jarang mau ngangkat telepon. Ya, yang telepon itu nawarin KTA. Kata dia pinjaman sampai 200 juta 0, berapa persen ya, 0,8% katanya. 500 juta berapa persen. Saya balikin ke dia, saya mau deposito, terima gak? Ya, kita punya uang malah buat ditabung, bukannya mau minjem KTA ya. Jadi makanya untuk Anda, mohon maaf ya kalau saya tidak angkat telepon, tidak usah marah-marah, karena kebanyakan ya diangkat itu nanti agen asuransi bro, agen KTA bro, ya. Nanti agen rumah, agen properti, nanti investasi emas katanya, nanti saya ditawarin kebon ya, investasi kebon. Jadi bukannya saya nggak mau ngangkat telepon, mendingan Anda chat. Kalau chat pasti saya balas ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk pemasangan ya, mobil Jepang di Indonesia itu kan pakai karet. Nah, jangan lupa kalau Anda masang, lepas dulu ininya. Sudah dilepas, klipin. Sudah diklipin, duduk dengan benar, baru karet masuk. Nah, karet ini masuk ya. Karet ini masuk, tidak perlu dirobek, tidak perlu digunting-gunting, original aja masuk. Plek. Selesai, kunci. Nah, ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin banyak karena untuk pendinginan. Kipas angin berputar, angin bisa meniup dari heatsink. Saya sudah banyak menjelaskan tentang ini ya. Jadi heatsink ini penting ya. Heatsink ini penting, kipas angin berputar, angin akan bertiup, akan keluar dari sini. Jika tidak ada heatsink, artinya LED Anda tidak ada pendinginan. Ya, jadi makanya LED ini cocok sekali untuk mobil di Indonesia. Saya jual barang ini, saya memilih barang ini untuk saya jual karena sudah melalui seleksi dari saya. Barang ini bagus baru kita mau jual. Kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Ya, jadi ini ada heatsink. Heatsinknya ini untuk pendinginan. Ya, jadi kipas angin berputar, angin bisa meniup, tertiup. Kalau tidak ada heatsink, artinya akan terbungkus. Ya, kalau ini ada heatsink kan masih terlihat, itu artinya kipas angin berputar, angin bisa meniup. Tetapi kalau Anda tidak ada heatsink, artinya langsung kipas angin, ini akan terbungkus oleh karet. Nah, kalau terbungkus oleh karet artinya ya, kalau terbungkus oleh karet artinya si LED itu tidak ada pendinginan. LED itu tidak ada pendinginan artinya Anda sama dengan Anda beli LED Anda untuk Anda bunuh. Umurnya akan pendek, wattnya ngedrop, cahayanya menurun gitu ya.
Jadi Anda harus paham ya, LED yang bagus itu harus ada pendinginan. Karena kenapa? Musuhnya LED adalah panas. Indonesia ini negara panas, Bro, negara macet, negara panas, tropis ya. Suhu ruangan mesin itu panas. Ditambah LED-nya panas. Jadi artinya Anda bunuh itu LED. Nah, makanya kalau Anda beli LED yang ngedrop, dicoba di atas meja aja ngedrop, gimana Anda coba di atas mobil, di dalam mobil, di ruangan mesin gitu ya. Nah, pilihlah LED yang tidak ngedrop ya, stabil 30 watt. Ya, untuk Honda Brio Mobilio ya sangat cocok nih tipe ini ya, JL3 3 warna ya, bolam paling terang di kelas 3 warna. Belum ada yang lebih terang daripada ini. Selain itu cut off-nya harus bagus ya. Habis ini akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Payungnya supaya hasilnya lebih maksimal cut off-nya ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, makanya untuk Anda yang beli ya, saya harap Anda kirimkan foto depan mobilnya. Jadi supaya saya bisa tahu oh untuk mobil ini gitu ya. Oke, cukup reviewnya. JL3, J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Oke, terima kasih. Lanjut ya, ini di order untuk Suzuki R3 ya, satu paket untuk Suzuki R3 2016 ya, R3 lama lah. Kalau R3 yang baru kan 2019 ke atas ya. Untuk R3 lama, headlamp dengan fog lamp sepaket ya. Headlamp dengan fog lamp sepaket. Fog lampnya menggunakan JL3 untuk H16 nya, dan untuk headlampnya H4 menggunakan Cree XHP 50 second generation ya. Jadi satu paket ini untuk headlamp dan fog lamp ini udah sangat perpaduan yang sangat mantap. Kenapa saya bilang sangat mantap? Di headlamp menggunakan Cree double Cooper PCB, di fog lamp menggunakan JL3 double Cooper PCB juga ya. Untuk H4 mereknya dari Juragan Lampu ya. Bohlam ini 30 watt real, 5500 Kelvin, 2900 lux. Jadi hampir 3 kali lebih terang daripada halogen standar ya. Bohlam ini 5500 Kelvin masih sangat tembus hujan ya. Dari testimoni yang sudah pakai tembus hujan. Bohlam ini juga stabil, tidak ngedrop ya. Warnanya putih ke kuning, 5500 Kelvin ya. Masih ada kuningnya, jadi hujan masih oke lah ya. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop, tidak storing juga, tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Nah, sebagai syarat bohlam bagus, bohlam ini harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa di adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu kita harus mencari LED yang bisa anatominya sama seperti halogen ya. Anda bisa lihat bohlam ini anatominya sama seperti halogen. Anda lihat halogen ada payungnya, ini juga ada payungnya ya. Jadi ini penting bro untuk mengatur cut off-nya, untuk mengatur cut off-nya, untuk mengatur fokus sinarnya, untuk menggeser bayangan gelap ya, adjustable itu. Nah, ini payung ini sangat berguna untuk cut off. Makanya buat Anda yang beli katanya, Pak, lampu LED saya silau. Nah, silaunya ini gara-gara apa? Gara-gara nggak ada payungnya atau gara-gara LED-nya tidak dikalibrasi. Nah, penting untuk Anda yang beli di saya akan kalibrasi. Makanya untuk Anda yang beli, kirimkan foto depan mobilnya ya, supaya kita bisa kalibrasi hasilnya supaya maksimal seperti itu. Bohlam ini tidak storing, bayangan gelap juga sangat kecil ya. Kenapa bayangan gelap kecil itu penting? Karena bagian yang di atas reflektor itu adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan sinar ya. Ini bayangan gelapnya, tidak terlalu gelap ya, remang-remang. Makin remang-remang makin bagus. Nah, untuk pendinginan LED ini ya, kalau Anda masang di mobil Jepang jangan lupa lepas dulu ininya, klipin, baru pasang karet. Nah, karetnya ini seperti ini ya. Anda tidak perlu karet dirobek, dijebol, jangan dirobek. Pakailah karet original ya, jangan karet aftermarket seperti ini Anda beli tidak guna. Pakailah karet original ya. Pasang dulu ininya, diklipin, setelah diklipin duduk dengan benar, baru karet masuk. Nah, karet sudah masuk ya, baru bohlam masuk. Jadi kipas di belakang bohlam. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini masih terlihat heatsink ya. Makin heatsink makin terlihat sebenarnya makin bagus ya. Heatsink ini makin tinggi sebenarnya makin bagus. Kenapa? Supaya angin berputar ya, kipas angin berputar, angin bisa keluar dari sini. Jika tidak ada heatsink artinya ini terbungkus.
Kalau terbungkus artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa nembus. Nah, tidak bisa nembus artinya tidak ada pendinginan dari kipas. Nah, itu LED kepanasan, overheat. Ya, LED bisa kepanasan, overheat. LED bisa meredup, LED wattnya ngedrop. LED cahayanya menurun. Ya, makanya faktor syarat bohlam bagus itu penting, bukannya cuman watt dan lumennya aja yang gede. Ya, tetapi harus wattnya besar dan dia juga harus stabil. Makanya kenapa banyak bohlam tidak stabil di pasaran, karena kepanasan, karena drivernya tidak stabil. Ya, makanya penting sebagai syarat bohlam bagus ya, ini harus ada celah. Celahnya itu bisa dibentuk karena LED-nya ada heatsink, ada sirip makin gede, makin tinggi, makin lebar, makin bagus. Kalau LED yang tidak ada sirip artinya tidak ada pendinginan. LED tidak ada pendinginan artinya ya Anda beli untuk Anda bunuh, gitu aja. Ya, jadi headlamp ini untuk R3 pakai Cree double Cooper PCB H4 dan fog lampnya rekomendasi tipe JL3. Nah, bohlam JL3 ini bohlam 3 warna paling terang. Kenapa 3 warna? Untuk membantu headlampnya di saat hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, warnanya bisa putih kuning, bisa 3 warna. Ya, jadi membantu headlampnya di saat jalan hujan atau jalanan basah. Nah, spesifikasi bohlam ini ya, putih itu 6000 Kelvin. Ini 6000 Kelvin nih. Nah, ini 4300 Kelvin. Nah, ini 3000 Kelvin. Ya, kapan Anda pakai warna kuningnya? Pada saat Anda ketemu jalanan basah hujan. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan kondisinya biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan yang gelap sekali, Anda butuh penerangan ekstra ya. Jadi makanya kenapa 3 warna. Nah, bohlam ini spesifikasinya dia sudah chip dempet ya, asli bawaan pabriknya, terbuat dari keramik. Anda bisa adjustable bohlam ini, Anda bisa taruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di atas dengan diputar on the spot. Anda bisa taruh chip putih di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Kalau Anda taruh chip kuningnya di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Saya rekomendasi taruh chip kuning di bawah. Ya, bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, sama yang H4 pun juga ya sudah dirajut nih oleh nilon, tahan tarik ya, driverless. Jadi drivernya di mana? Drivernya di dalam. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Jadi bukannya berarti tidak ada balas, tidak aman atau gampang cepat rusak, bukan, karena balasnya sudah di dalam. Jadi Anda masang tinggal PNP, tinggal colok soket asli bawaan mobil, selesai. Gitu ya. Nah, pendinginan dari bohlam ini juga dari double Cooper, ada heatsink dan ada kipas. Ya, bayangan gelap juga kecil, tidak terlalu besar. Ya, makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, bohlam ini bayangan gelapnya kan kecil, tuh. Ya, ya jadi ini satu paket buat Suzuki R3 ya, headlamp Cree DCP dari Juragan Lampu. Ya, H4 XHP 50 second generation dan fog lampnya adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna ya. Jadi ini perpaduan yang sangat bagus untuk headlamp dan fog lamp. Perpaduannya Anda bisa beli satu paketan ini ya. Anda bisa order di WhatsApp 0898 269 3838, Tokopedia Juragan Lampu Jungkiwena, Shopee F3 Moto Lighting, Bukalapak Juragan Lampu. Terima kasih.